Halo semuanya, nama saya Stephen Timothy Andrew, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dari mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, yang berjudul Communicating Digital Content, Wired and Wireless Network and Device. Komunikasi digital adalah proses pengiriman data, instruksi, dan informasi antara dua atau lebih perangkat, seperti komputer, smartphone, server, dan IoT, Internet of Things. Jenis komunikasi ada beberapa, seperti wired, berkabel, menggunakan kabel fisik seperti twisted pair, coaxial, atau fiber optic. Kemudian ada wireless seperti nirkabel, menggunakan gelombang elektromagnetik seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler. Komponen sistem komunikasi ada terbagi 4 jenis. Sending device, perangkat pengirim, PC, smartphone, sensor, itu contohnya. Terus ada communication device seperti penghubung ke media transmisi, yang contohnya seperti NIC, modem, dan router. Terus ada transmission media, jalur pengiriman data seperti kabel atau udara. Terus ada receiving device, perangkat penerima data, yang dimana semua komponen itu harus bekerja bersama agar komunikasi berhasil. Network, jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya. Manfaat dari jaringan itu bisa mempermudah komunikasi, berbagi hardware, printer seperti printer dan scanner, berbagi data dan software, dan juga transfer dana seperti kayak m-banking, e-payment. Sekarang kita masuk ke FAN. PAN adalah penyedia fisik, penyedia pihak ketiga untuk menyediakan layanan jaringan khusus seperti ADI, keamanan data, dan email, contohnya seperti PayPal. Jenis-jenis jaringan juga ada seperti LAN, WLAN, MAN, WAN, PAN, dan BAN. LAL, LAN, Local Area Network. dia dia tuh areanya terbatas kayak rumah, sekolah, kantor, tapi kecepatannya tinggi dan biayanya biasanya relatif murah. Terus LAN biasanya tanpa kabel, dia menggunakan router kayak WiFi. Terus MAN, Metropolitan Area Network, menghubungkan banyak banyak LAN dalam satu kotak. Terus WAN, Wide Area Network, kayak LAN cuma di area lebih luas, bisa sampai kayak negara hingga global. Terus internetnya adalah contoh dari WAN tersebut. Kemudian ada PAN, Personal Area Network, yang itu biasanya jaringannya pribadi, jaringan dekat kayak di HP kita gitu, pakai kabel, pakai kartu data. Contohnya kayak Bluetooth, headset, smartwatch itu juga. Terus ada BAN, Body Area Network, yang jaringannya sensor pada tubuh manusia. Digunakan biasanya itu kayak untuk bidang kesehatan. Network area. Terus masuk ke pembahasan network architecture. Client server, satu itu kayak client server sebagai pusat kontrol, klien meminta layanan, kemudian kelebihannya aman dan terpusat. Kekurangannya biasanya tuh kayak biayanya tinggi. Terus pay to pay, peer atau peer to peer. Semua perangkat setara, cocok untuk jaringan kecil dan biayanya relatif murah, tetapi kadang kurang aman. Terus kita masuk ke communication software. Fungsi utama dari komunikasi software tuh biasanya membuat koneksi, mengolah transmisi data, menyediakan antar bentuk komunikasi, yang biasa tuh contohnya kayak email, FTP, browser, chat, video conference, VoIP, dan biasanya software ini bekerja bersama protokol jaringan agar data terkirim dengan benar. Nah, seperti yang dilihat dari sini, network standar protokol. Kita masuk ke item pertama, yang biasanya tuh penggunanya itu cuman nggak terlalu banyak persentasenya, dan standar jaringannya dibuat oleh ANSI, IEA, menentukan aturan akses media dan protokol. Protokol aturannya tuh seperti kayak komunikasi antar perangkat lah, kayak meliputi format data, penanganan error, urutan pengiriman data, contohnya kayak TCP, Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Kita masuk ke communication lines kayak dedicated line.
Koneksi selalu aktif antara dua perangkat. Jenis digital dedicated line tuh kayak kabel internet lewat jaringan TV kabel, DSL atau ADSL lewat kabel telepon, FTTP atau biasanya FTTH atau FTTB, fiber optik ke rumah gedung. Terus ada T-carrier, T1, T3, jalur digital jarak jauh. Terus ada ATM, kecepatan sangat tinggi untuk multimedia. Ya, penggunanya seperti terlihat sendirilah, tidak terlalu banyak. Communication device, modem, broadband. Contoh dari modem broadband kayak kabel DSL, ISDN, dial-up modem. Itu biasa juga kayak lambat, berbasisnya analog. Terus kayak wired modem, jaringannya seluler. Wireless access point-nya menghubungkan perangkat berkabel ke jaringan kabel. Terus ada router yang mengarahkan data ke tujuan. Variasi itu kayak wireless router, broadband router, mobile router. Terus ada network card, NIC, menghubungkan perangkat ke jaringan. Hub dan switch-nya tuh pusatnya koneksi kabel jaringan. Kemudian juga ada home network, yang dimana tujuan itu berbagi file, berbagi printer, akses internetnya bersama hal yang perlu itu dipentingkan tuh ada kayak jumlah perangkat, jangkauan jaringan, jumlah pengguna, dan tingkat keamanan. Kemudian ada transmission media. Konsepnya bandwidth, kapasitasnya juga data yang ditransmisikan, aplikasinya menggunakan multimedia bandwidth tinggi latency, dan juga waktu tempuh data tuh lumayan cepat, tapi juga dipengaruhi jarak, media, dan jumlah node-nya. Kemudian kita akan membahas physical transmission media. Ada 3 poin. Yang pertama tuh twisted, yang kedua tuh coaxial cable, yang ketiga fiber optic cable. Twisted atau pair cable, kabelnya tembaga, berpilin, murah, dan mudah digunakan. Sedangkan coaxial cable lebih tahan noise, digunakan pada TV kabel. Dan sedangkan fiber optic menggunakan cahaya, cepat, aman, tapi biasanya biayanya mahal dan instalasinya sulit. Kemudian ada wireless transmission media. Dia infrared, jaraknya dekat, line of sight, broadcast radio juga fleksibel dan portable, rentan noise. Kemudian ada cellular radio, yang biasa itu kecepatannya antara 1 giga hingga 5 giga, digunakan pada ponsel dan modem. Kemudian ada microwave dan komunikasi satelit. Microwave itu sifatnya line of sight, cocok di arah sulit kabel lah. Sedangkan komunikasi satelit itu uplink dan up down link, digunakan untuk TV, GPS, dan internet. Kemudian ada GPS yang biasanya disebut dengan Global Positioning System. Fungsi itu menentukan letak geografis diri kita menggunakan sinyal satelit. Dan biasanya dipergunakan untuk navigasi, pemetaan, pelacakan, perhitungan kecepatan dan ketinggian. Jadi kesimpulannya adalah materi dari Communicating Digital Content menjelaskan proses komunikasi digital melalui jaringan komputer, perangkat komunikasi, dan media transmisi, baik kabel maupun nirkabel. Pemahaman tentang jenis jaringan itu biasanya untuk arsitektur, protokol, dan serta media transmisi sangat penting untuk mendukung komunikasi data yang cepat, supaya semuanya bisa lebih efisien dan andal dalam kehidupan digital modern. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.